Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di dalam materi kuliah untuk grafika komputer. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materinya, tapi mungkin nggak terlalu banyak coding. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang ada di dalam grafika komputer. Ya, jadi ini mengenal sedikit lagi tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari OpenGL, kemudian istilah-istilah yang sering digunakan juga. Ya, jadi kira-kira materi kita hari ini itu seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa grafika komputer itu adalah pembuatan gambar. Jadi gambarnya atau hasilnya itu nanti adalah gambar yang dibuat, bukan foto tapi gambar yang dibuat. Mungkin bisa mirip dengan foto tapi sebenarnya itu bukan foto. Itu adalah gambar yang dibuat. Nah, kemarin aku juga waktu awal-awal itu sudah sempat jelaskan bahwa eh, penggunaan grafika komputer ini ada di banyak hal. Contohnya ya di bagian art, entertainment, publishing, ya movie picture, animation, special effect, ya semuanya berhubungan dengan movie, ya editing movie, buat animasi, buat film itu semuanya menggunakan grafika komputer. Kemudian games jelas, ya pembuatan games. Kemudian scientific untuk science, ya kebutuhan science. Computer aided design ya untuk membantu manusia ya. Contohnya aja misalkan untuk membantu dalam dunia kesehatan, misalkan untuk yang sekarang lagi booming mungkin tentang COVID itu ya, bisa misalkan mau menciptakan vaksin, kemudian mau simulasikannya di dalam komputer terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke manusia. Nah, itu biasanya juga bisa saja gambar DNA-nya itu pakainya grafika komputer. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi tujuan kita mempelajari materi kali ini itu adalah memahami konsep dari 2D dan 3D. Ya, kemarin sudah sempat dibahas 2D itu berarti dua dimensi yang kalau mau digambarkan pakai koordinat kartesius hanya dua sumbu ya, X dan Y saja. Nah, kalau 3D ada satu lagi sumbu Z gitu. Kemudian teknis grafis interaktif itu adalah bagaimana sih teknik-teknik menggambar di dalam OpenGL-nya. Kemudian bagaimana OpenGL menjadikan alat. Jadi ya fungsi-fungsinya aja ya. Kemarin sudah dibahas beberapa sih, mungkin nanti ini cuma sedikit saja. Kemudian algoritmanya ya. Jadi banyak sekali di dalam OpenGL itu semuanya sudah dijadikan dalam bentuk fungsi. Jadi kita tinggal pakai saja. Yang sebenarnya itu ada algoritmanya. Nah, nanti kita akan coba lihat algoritma di belakangnya itu seperti apa gitu. Oke, untuk materi yang pertama ini yaitu tentang output dasar. Jadi kalau kita mengerjakan OpenGL, output dasarnya itu ada beberapa ya. Yang paling sederhana itu sebenarnya adalah titik ya, vertex. Ya, itu paling sederhana. Jadi ya kita tinggal gambar satu titik aja di dalam OpenGL-nya itu. Itu yang paling sederhana. Jadi nggak perlu aku tulis ya. Nah, yang berikutnya itu adalah namanya polylines. Ya, jadi polylines ini adalah uh, lines. Ya, lines itu kan garis, berarti nanti itu ada garis dari dua buah titik. Jadi misalnya ada titik, kemudian ada garisnya. Nah, itu sebenarnya lines. Nah, kenapa dinamain polylines? Bisa jadi nanti ada banyak titik. Jadi misalkan ada 4 titik, ya titik 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya ini terhubung dengan garis gitu. Nah, ini disebut dengan polylines ya. Nah, nanti kalau polylines ini banyak dan nyambung-nyambung semua, itu bisa juga disebut dengan nanti namanya wireframe. Oke. Nah, contoh dari wireframe-nya seperti ini. Nah, ini ya. Ini aku ambil dari internet. Jadi ini gambar atau desainer dari game Assassin's Creed ya. Jadi nama
desainernya atau apa ya yang buat gambarnya itu namanya Davilism. Ini memang buatan dia dan dia sudah share di dalam web gitu, dan aku ambil lihat. Jadi konsepnya untuk menggambar seorang karakter dalam Assassin's Creed itu kira-kira seperti ini. Nah, kalau kalian abaikan warna putihnya ini, ya warna-warna putihnya, ya warna-warna putih yang ada di dalamnya ini kan sudah terlihat 3D sekali ini. Karena di dalamnya kayak ada warna putihnya yang membuat dia 3D. Tapi kalau misalkan warna putihnya ini kita hilangkan, itu nanti akan menjadi garis-garis saja, garis-garis hitam gitu aja. Nah, garis-garisnya ini biasanya disebut dengan wireframe gitu. Ya, ini ya kalian bisa bayangkan aja kalau misalkan mau gambar ini butuh berapa vertex ini ya untuk membuat satu karakter game aja, satu karakternya saja ya. Nah, polylines itu tadi ya adalah penyusun dari yang selanjutnya yaitu polygon. Jadi polygon itu adalah polylines yang digabung-gabung. Dan nanti yang misalkan ada 3 titik ya. Misalkan ada 3 titik. Titik 1 berhubungan titik 2, titik 2 berhubungan dengan titik 3. Nah, nanti titik 3 ini kembali lagi ke titik 1. Nah, ini disebut dengan polygon. Gitu. Ya. Jadi polygon itu penyusunnya adalah polylines. Jadi polylines banyak bisa menjadi sebuah polygon. Gitu. Nah, polygon ini ada yang disebut dengan polygon sederhana, yaitu polygon yang dua sisinya tidak berpotongan. Jadi kalau misalkan kayak kotak gini, ya ini dianggap sebagai polygon sederhana karena semua sisinya, aku kasih warna biru ini, ya semua sisinya di sini ini tidak ada yang berpotongan. Mungkin kalau yang berpotongan tuh yang tidak sederhana mungkin kayak gini. Nah, jadi di sini ada yang berpotongan sisinya, sehingga ini biasanya juga disebut dengan polygon yang tidak sederhana, gitu. Ya, kemudian untuk pembuatan sebuah polyline atau line gitu aja ya, itu ada beberapa atribut yang perlu kita ketahui. Jadi kita bisa mengatur warnanya. Kalau kemarin kita sudah lihat dari code-nya itu pakainya GR color itu ya. Jadi kita bisa atur warnanya di sana. Kemudian ketebalan garis ya seperti di sini. Ini ketebalan garisnya bisa ya tipis, bisa tebel gitu. Kemudian pola garis itu yang ini berarti ya. Jadi kita bisa atur garis-garisnya itu mau solid atau mau putus-putus atau mau seperti apa. Kemudian kalau menghubungkan kita juga bisa atur ujung-ujungnya itu ya. Misalkan mau rounded, ya misalkan rounded itu ya ujungnya bulat gitu ya, atau ya bisa macam-macam. Nah, itu output dasar dari sebuah polyline gitu, atau line lah, line. Jadi bisa kita atur warnanya, kita bisa atur ketebalan garisnya, atau kita juga bisa mengatur pola garisnya. Ya, itu tadi yang polylines ya, jadi lines, vertex, kemudian yang dua lines. Nah, output berikutnya itu kita bisa membuat yang namanya text. Ya, jadi kita bisa masukkan teks ke dalam OpenGL. Cuman masalahnya karakternya itu bukan lagi menjadi kayak karakter atau huruf, tapi hurufnya itu menjadi image, bitmap, gitu ya. Kalau kalian mau lihat bagaimana bentuknya itu sebenarnya bisa lihat dari Paint ya. Jadi kalau kalian di Paint atau di aplikasi Paint, Microsoft Paint itu, coba kalian inputkan sebuah teks di sana. Nanti teksnya itu akan dirubah menjadi sebuah image. Jadi kalau kalian gerak-gerakkan, kalian crop, kalian macam-macam bisa gitu ya. Bukan lagi menjadi tulisan yang bisa kalian rubah, kalian ganti teksnya itu enggak, tapi jadi sebuah bitmap. Nah, setiap karakternya itu bisa dianggap sebagai sebuah polylines atau polygons.
Ya, setiap karakter itu maksudnya huruf. Misalkan A ini, misalkan. Nah, A ini adalah polyline atau polygon atau polyline lah gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau kita ketemu huruf-huruf di dalam OpenCL itu sebenarnya adalah gambar. Tapi gambarnya itu berupa font gitu, atau font atau tulisan atau teks. Nah, kalau dalam teks itu atributnya bisa font, ya jelas fontnya ya mau Times New Roman, Arial Black, Tahoma, Verdana dan seterusnya, itu semua bisa. Ya, yang jelas atributnya itu font. Kemudian warnanya juga kita bisa atur, ukurannya bisa. Spasi itu jaraknya ya, misalkan ini lagi ya A, kemudian B, kemudian kita tambahkan spasi ya, kita bisa ya, ini ada jarak di sini ya, ada jarak di sini. Nah, itu spasinya. Atau orientasinya, orientasi itu berarti vertikal atau horizontal. Kita bisa nulisnya horizontal seperti biasa atau vertikal gini, atau mau miring ya gimana, terserah, bisa. Semuanya bisa diatur. Jadi kalau teks itu atributnya yaitu fontnya kita bisa atur, warna kita bisa atur, ukurannya juga bisa kita atur, spasinya, jarak antar teksnya itu juga bisa kita atur, bahkan orientasinya pun kita bisa atur juga. Ini juga adalah salah satu bentuk dari output dasar OpenCL. Ya, yang berikutnya adalah daerah berisi. Daerah berisi itu ya maksudnya poligon tapi ada warnanya gitu ya. Misalkan kalau kemarin yang kita buat segitiga, kemudian di dalamnya ini berwarna merah kayak gitu. Nah, itu adalah daerah berisi ya. Jadi isi di dalam poligonnya ini bisa berupa warna aja, misalkan merah kayak kemarin, atau sebenarnya bisa pola. Pola itu berarti kita nanti namanya melakukan yang namanya texturing. Ya, jadi kita tentukan polanya. Yang paling sederhana ya memang pakai warna aja langsung. Walaupun warnanya ini juga kita bisa modifikasi ya. Gitu. Jadi ya yang untuk pola nanti akan ada di materi selanjutnya gitu. Nah, nanti daerah berisi ini batasnya adalah poligon ya. Jadi garisnya ini. Garis-garisnya ini yang menjadi batas dari daerah berisinya itu. Oke. Jadi nanti polanya kita bisa atur, warnanya bisa kita atur, plus atribut dari poligonnya sama. Jadi kita bisa atur poligonnya dulu, sehingga nanti apa yang ada di dalamnya itu menyesuaikan. Berikutnya adalah citra raster. Citra raster itu pixel itulah maksudnya ya. Jadi gambarnya itu ditampilkan ke dalam pixel-pixel. Nah, ini adalah yang sering kita temui ya. Jadi karena monitor kita sekarang itu semuanya juga modelnya pakai pixel atau raster ini tadi ya. Jadi ini terbentuk dari sel yang kecil. Jadi yang besar tadi semuanya itu sebenarnya kalau kita lihat baik-baik itu terdiri dari kotak-kotak kecil ya, biasanya persegi. Nah, setiap satu persegi itu disebut dengan satu pixel gitu. Kemudian setiap sel atau satu pixel itu memiliki warna sendiri-sendiri. Jadi dia independen. Satu sel itu warnanya terus bebas dari yang lainnya, tidak terpengaruh gitu. Nah, nanti gambar yang dihasilkan itu atau citranya itu bisa tampil mulus atau baik itu kalau ya ini selnya berukuran kecil. Jadi semakin banyak selnya itu semakin ya kecil-kecil selnya itu semakin baik nanti hasil atau gambarnya ya, karena nanti mata kita tuh nggak akan notice atau nggak akan tahu bahwa sebenarnya itu terdiri dari kotak-kotak gitu. Teks ini kalau misalkan kita zoom atau kita perbesar tuh jadinya seperti yang di bawah inilah kira-kira. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik ini ada kotak-kotak di sini ya. Ya, terlihat kotak-kotak. Ya, aku nggak bisa tunjukkan. Pokoknya di sini terlihat kotak-kotak ya. Ada kotak yang berwarna hitam, ada kotak yang berwarna abu-abu, kemudian ada kotak yang berwarna putih. Nah, itu adalah sebenarnya satu kotaknya itu adalah pixelnya. Ya, jadi untuk membuat tulisan ini
Ya, jadi ada pixel yang berwarna abu-abu, ada yang pixel berwarna hitam, ada pixel berwarna putih. Jadi kayak gitu. Ya, itu adalah bentuk dari yang namanya citra raster atau citra yang biasa kita hasilkan atau kita lihat di monitor kita. Nah, kemudian untuk citra dalam bentuk raster ini juga ada kelompok-kelompoknya sendiri ya. Jadi nggak semuanya hasilnya itu seperti itu. Sebenarnya ada beberapa kelompok ya. Jadi yang pertama itu adalah yang B-level, ini yang paling sederhana. Jadi setiap pixel itu nilainya kalau nggak 0, ya 1. Gitu. Biasanya yang 0 itu hitam, kemudian 1 itu berarti putih. Jadi nanti citra atau gambar yang dihasilkan itu warnanya hitam putih aja. Ya, cuman ya informasi dan sebagainya nanti hasil gambarnya juga tidak terlalu bagus karena terlalu sederhana ya. Warnanya hitam dan putih gitu. Jadi cuma 2 warna saja. Ini yang B-level. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya grayscale. Grayscale ini pengembangnya lagi karena dia bisa menyimpan lebih dari 2 nilai. Nah, biasanya itu tergantung dari bits ya. Bits ini yang dipakai ya. Jadi biasanya tuh bitsnya itu akan menghasilkan 2 pangkat n kemungkinan gray level. Jadi kalau misalkan kita pakai 2 bits per pixel itu nanti akan menghasilkan 4 jenis gray-nya atau abu-abu, nilai abu-abunya. Ya. Jadi 4 tuh ya berarti putih, kemudian hitam misalkan, kemudian di sini abu-abu yang agak terang, ini abu-abu yang agak gelap gitulah, ada 4 warna. Nah, kalau kita pakainya yang 4 bits, itu akan menghasilkan 16, berarti akan menghasilkan gambar yang lebih bagus lagi ya. Warna abu-abunya lebih banyak lagi, yaitu 16. Kemudian kalau 8 bits ya sampai 256. Jadi warna abu-abunya itu gradasinya akan jauh lebih banyak, sehingga warna abu-abunya juga yang dihasilkan akan banyak. Nah, biasanya yang dipakai itu yang 8 bit. Gitu. Jadi semakin banyak bit yang dipakai untuk membuat citra grayscale, itu nanti akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Jelas, karena pilihan warnanya semakin banyak, ya akan semakin realistis. Kemudian yang menjadi problemnya nanti adalah ukuran citranya lebih besar. Ya, semakin banyak bits kan berarti semakin banyak memori yang dipakai. Otomatis ukuran citranya nanti jauh lebih besar daripada yang hitam putih ataupun yang jumlah bitsnya kecil gitu. Ya, nanti tinggal pilih saja mau yang citranya bagus atau yang mau yang citranya biasa saja tapi ukurannya lebih ringan kayak gitu. Ya, karena tadi sudah yang hitam putih, kemudian ada yang grayscale atau gray. Nah, berikutnya adalah yang berwarna. Nah, ini yang biasa kita lihat. Ya, yang kita pakai sampai saat ini ya. Jadi warnanya itu ada 3, red, green, dan blue. Nah, nanti biasanya yang dipakai itu 8 bits per warna. Jadi ada 8 bits untuk red, 8 bits untuk green, 8 bits untuk yang blue gitu. Ya, sehingga nanti bisa menghasilkan yang namanya true color. True color itu berarti semua warna yang bisa dikombinasikan dari red, green, dan blue itu akan muncul semua gitu. Nah, kemudian outputnya atau hasilnya tadi warna-warnanya itu akan ditampilkan ke dalam layar raster. Maksudnya layar raster itu ya berarti monitor kita saat ini. Karena semua monitor saat ini kan semuanya sudah pakai pixel ini. Gitu, walaupun mungkin masih ada yang pakai teknologi yang lama yaitu pakai yang tabung, tapi tetap saja itu sebenarnya adalah layar yang raster gitu. Nah, kemudian nanti layar itu ada jumlah pixelnya. Jadi contohnya kalau layarnya itu support 480 x 640 pixel, berarti tinggal kalikan aja, berarti ada sekitar 307.000 pixel. Ya.
Jadi sel-sel atau kotak-kotaknya kecil-kecil itu ada jumlahnya 307.000. Jadi semakin besar layarnya, ya akan semakin banyak jumlah pikselnya. Jadi kalau misalkan 1024 kali 1280 ya hasilnya ada 1 juta sekian piksel gitu. Efek dari banyaknya piksel itu adalah seperti ini ya. Kalau misalkan pikselnya itu banyak, itu akan ya jelas saja resolusinya lebih tinggi, itu akan menghasilkan gambar yang lebih tajam, lebih bagus. Tetapi butuh lebih banyak memori. Ya, bayangkan aja tadi setiap piksel nanti itu, ya jumlah pikselnya tadi itu akan dikalikan 8 bits. Jadi misalkan 1 piksel di layar, itu kan dia akan menyimpan R, G, B. Oke. 1 piksel menyimpan 3 warna, red, green, dan blue. Yang padahal red ini punya 8 bits, green punya 8 bits, blue juga punya 8 bits. Sehingga 1 piksel itu akan menyimpan memori ya 8 kali 8 kali 8 ini. Ya. Ini kok dikali ditambah ya, 8 tambah 8 tambah 8. 8 kali 3 24. Ada 24 bits di sana. Nah, ini 24 bits ini kan memori. Ya, memorinya ini akan dikalikan lagi dengan jumlah pikselnya. Makanya semakin besar pikselnya, otomatis semakin besar juga memori yang dibutuhkan untuk menampilkan atau mempresentasikan suatu gambar kayak gitu. Kemudian ini ada sistem koordinat. Sistem koordinat ini nggak usah dibahas lagi karena ini kan kemarin juga sudah ya. Jadi selalu dimulai dari pojok kiri atas, ini titik nolnya di sini. Ketika berbicara tentang display raster atau monitor ya yang bisa menampilkan bentuk piksel itu, kita pasti akan bertemu atau sering mendengar juga nanti dengan yang namanya frame buffer. Ya. Jadi frame buffer ini adalah kayak penampung sementara ya yang nanti menentukan nilai untuk setiap pikselnya. Ya, jadi kayak memori sementara yang akan menampung nilai pikselnya. Nah, frame buffer ini biasanya diletakkan di kartu grafis atau dalam VGA card. Jadi dia bukan ikut di dalam RAM, tapi dia biasanya ada di dalam VGA card-nya. Makanya kalau kalian coba perhatikan, kalau kalian beli VGA card, itu pasti ada kayak memorinya. Berapa giga, berapa mega, dan seterusnya gitu. Dan di dalamnya juga sebenarnya ada GPU-nya sendiri atau CPU-nya sendiri. Berapa hertz gitu juga pasti ada sebenarnya. Nah ini gunanya. Jadi memori yang ada di dalam VGA card itu sebenarnya adalah frame buffer. Nah frame buffer ini harus dihubungkan dengan monitor komputernya. Makanya frame buffer atau VGA card-nya itu harus ditempelkan ke monitor supaya dia bisa bekerja. Karena dia akan menentukan nilai-nilai setiap pikselnya. Jadi nanti kalau di PC aja yang paling mudah dilihat. Kalau di PC itu VGA card-nya makanya nempel ke monitor. Karena dia nanti akan mengatur gambar atau setiap pixel dalam monitor itu nilainya seperti apa. Nah, nilai pixel ini yang nanti dipakai oleh monitor untuk menentukan. Jadi pixel ini warnanya apa. Pixel yang lainnya warnanya apa. Jadi kayak gitu. Itulah kegunaan dari sebuah frame buffer. Nah, kalau kalian masih ingat dengan code ini, nah code ini adalah code yang menentukan seberapa banyak buffer yang bisa kita pakai. Ya, jadi kalau defaultnya itu ya pakainya single ya, single. Tapi bisa juga kita pakai yang namanya double buffer ya. Kalau kita mau lihat perbedaannya, mari kita lihat perbedaan dari single buffer dan double buffer. Perbedaan single buffer dan double buffer. Oke, mari aku coba jelaskan pakai gambar sebisanya ya. Oke, misalkan yang merah ini adalah buffernya.
memori buffernya. Ini yang single. Kemudian kalau double itu ya berarti ada 2 buffer. Oke, 2 frame buffer. Kemudian misalkan yang warna hijau ini adalah monitor. Ya, monitornya. Aku tulis monitor gitu aja ya. Jadi hijau ini adalah monitornya. Kemudian aku pilih warna misalkan biru. Biru tua ini adalah proses OpenGL-nya. OpenGL-nya. Oke. Nah, jadi kalau single buffer ya, jadi buffernya ini tuh langsung connect ke monitor. Ya. Jadi apa yang muncul di buffer, misalkan di buffer nih kita sedang menulis A, maka yang di monitor ini nanti juga akan munculnya A. Seperti ini. Ya. Ini yang single buffer. Jadi ketika proses OpenGL, ya, OpenGL-nya sedang berproses, code-nya itu maksudnya misalkan ada perubahan nilai dan seterusnya, nanti akan dimasukkan ke frame buffer sebenarnya. Ya, oke, jadi misalkan perintahnya untuk gambar A. Jadi A ini akan masuk ke dalam frame buffer. Frame buffer akan masuk ke dalam frame buffer. Kemudian frame buffernya ini akan dikirim, nilainya ini akan dikirimkan ke monitor. Sehingga di dalam monitor yang kita lihat atau user lihat itu adalah huruf A ini. Begitu. Seandainya nanti yang A ini dihapus, kemudian diganti dengan B, ya, otomatis yang ada di monitor ini juga ikut berubah menjadi B. Ya, proses perubahannya ini delay-nya sangat cepat sehingga mata kita tuh nggak mampu atau nggak sadar kalau itu sebenarnya ada perubahan. Jadi kalau kita cuma hapus setengah, ya waktu proses hapus ini, misalkan kehapus ini ya berarti ini juga ikut kehapus sama. Ya, tapi selalu OpenGL akan menghapus itu bagian buffernya dulu. Jadi dia akan bekerjanya di buffer, jadi nggak akan urusan dengan monitor ini. Ya, kalau sebenarnya ada delay-nya sebenarnya, tapi sangat cepat. Jadi OpenGL hapus garis yang tadi, di monitor tuh belum terhapus, jadi ada delay-nya. Mungkin ya 0,00 sekian detik gitu. Sehingga, tapi baru nanti muncul gambarnya ini terhapus garisnya tadi, sehingga ya ini yang kita lihat di dalam monitor gitu. Ya, ada delay tapi sangat cepat sebenarnya. Jadi proses di sini itu ada deltanya ya, ada delta T, ada perubahan waktu, ada delaynya. Ya, cuman saking cepatnya kita nggak akan sadar itu. Ya, ini yang single buffer. Kemudian kalau double buffer, nah ini yang agak tricky. Jadi proses OpenGL sama, ada transformasi dan seterusnya. Nah, buffer yang akan kita pakai itu kita bisa tentukan mana yang muncul ke dalam monitor, mana yang bekerja dengan OpenGL-nya. Oke, jadi buffernya ini anggap aja ini terhubung gini. Tapi yang satu berurusan dengan monitor, yang satu berurusannya dengan OpenGL-nya. Jadi kalau misalkan di monitor itu ada huruf, jadi di buffer ini diisi nilai A oleh OpenGL-nya ya. Oke, OpenGL. Jadi sebenarnya OpenGL itu bisa berhubungan dengan dua-duanya ya. Pokoknya dia berhubungan dengan frame buffer. Jadi misalkan A, maka yang muncul di layar ini adalah A. Oke, sama konsepnya dengan yang single buffer. Nah, yang jadi masalah, buffer berikutnya ini kita bisa gambar terlebih dahulu melalui buffer yang kedua. Jadi misalkan di dalam buffer kedua ini kita sudah menggambar B. Ya.
Jadi OpenCL ngasih atau gambar dulu di sini A misalkan. A ini ditampilkan di layar. Oke, sudah. Jadi layar atau monitor itu taunya buffernya itu cuma ngasih ya A aja terus gitu. Jadi dia akan menampilkan A terus. Di saat yang bersamaan, OpenCL sudah menggambar hal baru atau gambar B ini di dalam buffer yang baru atau buffer satunya ini. Ya, di layar tetap A, walaupun di buffer yang selanjutnya ini sudah ada buffer yang lainnya atau gambar yang lainnya. Nah, nanti kita sebagai programmer yang menentukan kapan harus di swap. Ya, ditukar posisinya. Ya, jadi ada namanya swap buffer. Jadi tukar posisinya. Yang A ini dirubah di posisinya menjadi di belakang. Kemudian yang ini menjadi B. Nah, karena sudah bertukar posisi, maka yang muncul di monitor juga ikut berubah. Karena yang berhubungan di dalam monitor itu adalah yang B ini kan. Ya, jadi buffer yang B ini yang berhubungan dengan muncul, sehingga di monitor ikutan berubah. Nah, buffer yang tadi ini bisa dipakai lagi untuk menggambar yang selanjutnya, yang C misalkan. Kalau sudah nanti di swap lagi, terus-terusan seperti itu. Nah, itu yang double buffer. Jadi perbedaannya ada di sana. Jadi penggunaan buffernya ada dua. Yang satu dipakai untuk menggambar untuk frame selanjutnya atau gambar yang selanjutnya, gitu. Ya, kalau kita bermain atau grafikanya ini dipakai untuk belajar, pakai single buffer saja sebenarnya sudah cukup karena perubahannya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau gambar animasi atau main game, pakai double buffer sepertinya lebih bagus karena nanti animasinya akan tergambar itu lebih rapi. Maksudnya lebih bagus gitulah. Ya, pergerakannya. Jadi kalau kita pakai single buffer di animasi yang pergerakannya banyak, itu nanti akan terlihat proses pergerakannya itu. Ya, gimana ya jelasinnya yuk. Kayak tadi misalkan hapus itu proses hapusnya kelihatan. Nah, itu kurang baik bagi animasi. Jadi lebih baik pakai double buffer. Cuman kalau pakai double buffer, ribetnya bagi developer itu harus tahu buffer mana yang sedang muncul di layar. Ya, sehingga tidak salah nanti ganti buffernya itu yang mana gitu. Ya, itu kira-kira perbedaan antara single buffer dan double buffer. Untuk frame buffer sendiri kalau mau dilihat dari hardware posisinya itu ya kira-kira seperti ini. Jadi sistem bus ini ya motherboardnya, kemudian ada input output devices, ya misalkan mouse, keyboard dan seterusnya. Nah, frame buffer ini posisinya mirip dengan sistem memory atau RAM itu tadi. Ya, jadi posisinya atau keberadaannya itu mirip. Ya, jadi biasanya proses perhitungan atau program grafis ini ya, program grafisnya itu biasanya dieksekusi di CPU. Ini biasanya, tapi bisa juga enggak di CPU, tapi biasanya di CPU. Hasilnya nanti dikirimkan ke frame buffernya. Ya, biasanya dibantu juga oleh RAM, sistem memori. Jadi kalau frame buffernya penuh, dia bisa pinjem sebagian dari RAM-nya itu. Kemudian nanti hasilnya ini akan diberikan kepada yang namanya scan converter. Jadi ini converter untuk gambarnya ya. Jadi dari sini tadi perhitungan matematika, kemudian nilai-nilai pixelnya masuk ke dalam converter ini supaya dirubah menjadi sinyal listrik begitulah. Nah, nanti dari sinyal listriknya itu baru diteruskan ke monitor. Ya, kira-kira ini adalah hardware yang berinteraksi dengan frame buffer itu. Ya, jadi ya hampir berarti semuanya lah ya, hampir semuanya gitu. Nah, karena frame buffer itu sendiri adalah memori ya, sifatnya memori ya, berarti kalau mau digambarkan dia tuh mirip kotak-kotak begini ya, memori ini. Ya, memorinya itu kemudian ada ukurannya macam-macam ini, ada 640 x 640 x 8 dan seterusnya ini. Ya. Jadi
kalau kita mau gambarkan atau kita bayangkan, frame buffer itu memori dalam bentuk array 2 dimensi. Ya, jadi ada X dan ada Y-nya. Nah, masing-masing ini akan berguna untuk menentukan warna dari sebuah pixel. Oke, jadi kalau mau dilihat langsung aja contohnya. Nah, ini adalah frame buffer yang 1 bit memori ya. Yang memorinya menggunakan 1 bit. Sehingga nanti, jadi setiap pixel itu nanti akan masuk ke dalam elektron gun. Jadi elektron gun ini adalah karena namanya gun ya pistol, tapi dia nembaknya sinyal-sinyal elektron atau atom-atom elektron gitu yang menentukan warna. Jadi ini monitor yang lawas ya, yang tabung itu. Kalau sekarang kan pakainya LED. Nah, nanti tiap pixel ini nanti akan ditentukan nilainya nanti oleh elektron gun ini ditentukan ya. Karena 1 bit berarti ada 2 level. Jadi hanya ada 0 dan 1. Nah, nanti ini kan jumlahnya banyak nih. Jadi setiap kotak ini 1 elektron gun. Jadi kotak yang lainnya elektron gun lainnya. Jadi nanti semuanya ini elektron gunnya ini kan menembakkan nilai pixelnya ke dalam monitor sehingga di monitor muncul gambarnya. Ini yang 1 bit. Nah, kalau 3 bit display warna, red, green, blue ini punya bit sendiri-sendiri ya. Ini ada 1 kotak sendiri, green-nya, red-nya sendiri, green-nya sendiri, blue-nya sendiri. Nah, nanti dari 3 bit ini semuanya akan ditembakkan ke dalam pixelnya di sini. Ya, ini layarnya, maksudnya layarnya. Jadi ditembakkan langsung. Warnanya ya berarti nanti karena pakai 3 bit berarti ada 3 warna ya, 0, 1, 0 dan seterusnya ini. Nah, kalau yang color itu lebih banyak lagi. Itu ada 8 di sini. Jadi masing-masing blue itu ada 8 bit. Green juga ada 8 gini, 8 memori ini. Kemudian red ada sendiri. Sehingga kalau di total 8 tambah 8 sama 24. Jadi 1 pixel itu ditembak rednya ada 8 bit. Gini, kemudian greennya ada 8 juga sendiri, blue-nya juga ada 8 sendiri. Jadi setiap pixel itu ada sekitar 24 memori dalam frame buffer yang menentukan tiap pixel di dalam monitornya atau warna dalam pixel dalam monitor gitu. Ya, jadi semakin banyak jumlah pixelnya berarti semakin banyak memori buffer yang dibutuhkan, sehingga biasanya membutuhkan VGA card atau frame buffer juga memori yang besar sehingga VGA card-nya juga mengikuti yang besar. Jadi kira-kira kerjanya begitulah ya, kegunaan dari frame buffer itu sendiri. Nah, biasanya frame buffer ini karena kerjanya juga terhitung berat, biasanya ada satu lagi bantuan yaitu indeks warna ya. Atau nilai setiap pixelnya itu disimpan dulu ke dalam yang namanya LUT, lookup table atau table lookup. Ya, biasanya ini berhubungan dengan warna. Jadi biasanya ini akan membantu kerja dari frame buffernya. Oke, jadi contohnya ini adalah objeknya misalkan, ya. Kemudian pixel di posisi X, Y ini warnanya sudah ditentukan. Kemudian daripada dia menghitung, dia sudah tinggal cek aja langsung dari tabelnya. Jadi di tabel sudah ada nilai defaultnya. Oh, 67 itu berarti ini ya, R-nya sekian, green-nya sekian, blue-nya sekian, langsung dimunculkan ke dalam pixel. Ya, ini bantuan aja, tabelnya ini hanya sebagai bantuan supaya kerja frame buffernya itu nggak terlalu berat. Daripada dia menghitung, mending dia langsung lihat tabelnya, dia langsung tampilkan warnanya. Gitu, ini bantuan ya. Jadi LUT atau lookup table atau table lookup ini bantuan bagi frame buffer. Ya, berikutnya adalah yang namanya disebut dengan scan converter. Ya, ini aku nggak perlu jelaskan lebih detailnya. Intinya dia akan merubah nilai digital pixel. Ya, itu tadi sudah ditentukan 0101-nya menggunakan frame buffernya itu dirubah menjadi dalam bentuk voltase atau dari bentuk listrik. Secara detail aku nggak akan jelaskan itu karena mungkin anak-anak elektro yang lebih paham. Yang jelas ada alatnya itu. Kemudian nanti ini yang akan benar-benar memunculkan gambar ke dalam layar monitornya. Begitu. Jadi
Itulah kegunaan scan converternya, merubah data digitalnya menjadi bentuk voltase listrik. Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.